Perkenalkan, nama saya Zurahma S. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Apa sih itu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis? Apa-apa saja bentuk kepemilikan bisnis? Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis bisa dianggap sebagai identitas bagi sebuah perusahaan. Selain itu, bentuk kepemilikan yang jelas dapat membuktikan bahwa usaha tersebut telah sah di hadapan hukum. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia pada umumnya terdiri dari 7 jenis, yakni bisnis perseorangan, bisnis mitra, perseroan terbatas, perusahaan, koperasi, yayasan, dan CV. Yang pertama, bisnis perseorangan. Bisnis perseorangan jenis usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh satu orang yang juga bertanggung jawab atas segala aspek operasional dari keuangan bisnis tersebut. Salah satu keuntungan dari bisnis perseorangan adalah sederhana dalam pendirian dan pengelolaannya. Yang kedua, bisnis mitra. Bisnis mitra adalah jenis usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang berbagi tanggung jawab dan keuntungan. Para mitra dalam bisnis ini dapat memiliki perjanjian tertulis yang mengatur kontribusi masing-masing mitra, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab. Seperti bisnis perseorangan, mitra juga bertanggung jawab secara pribadi atas hutang dan kewajiban bisnis. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah jenis bisnis yang dimiliki satu atau lebih orang dan memiliki keunggulan dalam hal tanggung jawab terbatas. Ini berarti pemilik hanya bertanggung jawab atas jumlah investasi mereka dalam bisnis tersebut, dan kekayaan pribadi mereka biasanya tidak terpengaruh oleh hutang bisnis. Perseroan terbatas seringkali memerlukan pendirian yang lebih rumit dan peraturan yang lebih ketat. 4. Perusahaan. Perusahaan adalah jenis bisnis yang dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini seperti perusahaan memiliki hak legal, seperti pemilikan properti dan kemampuan untuk mengambil pinjaman. Pemilik perusahaan adalah pemegang saham dan mereka memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Perusahaan seringkali melibatkan manajemen yang lebih kompleks dan pemenuhan peraturan yang ketat. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi biasanya dibagi di antara anggotanya berdasarkan kontribusi mereka. Koperasi sering digunakan dalam sektor pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang melibatkan kelompok-kelompok kecil. Keenam, yaitu yayasan. Yayasan adalah bentuk kepemilikan bisnis yang dimiliki oleh organisasi nirlaba yang didirikan untuk tujuan amal atau sosial. Tujuan utama yayasan adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau kelompok tertentu, bukan untuk mencari keuntungan. Yayasan sering mendapatkan dana dari sumbangan dan sumber lainnya untuk mendukung tujuan sosial atau amal mereka. Yang terakhir yaitu CV. CV adalah bentuk kepemilikan bisnis yang dimiliki 2 atau lebih, di mana setidaknya satu orang bertindak sebagai komanditer yang bertanggung jawab secara terbatas, dan satu orang bertindak sebagai komandan yang memiliki tanggung jawab tak terbatas. Komanditer memiliki peran pasif dalam operasi bisnis dan hanya berpartisipasi sebatas investasinya.